Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Februari 2022 dengan judul Hanya oleh rahmatnya kita tidak binasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 176. Kasih Allah bagi manusia yang sudah jatuh adalah manifestasi kasih yang khas, kasih yang lahir dari belas kasihan, karena semua manusia tidak layak. Belas kasihan yang menyiratkan ketidaksempurnaan objek yang ditujunya. Karena dosa, maka belas kasihan digunakan secara aktif. Para malaikat memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus ke dunia. Mereka kagum ada kasih yang menggerakkannya untuk memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia menganggap pembelian darahnya. Disalin dari Testimonis jilid 7, halaman 264 dan 266. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan pada waktunya akan menjadi seperti sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 285. Allah yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sepanjang masa pintu kasihan terbuka, Roh-Nya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia dalam dosa, lalu kemudian membiarkannya di sana, tak berdaya dan tanpa pengharapan. Tidak berani memohon pengampunan. Tetapi Allah mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Di dalam Kristus semua jaminan telah disediakan. Semua yang membesarkan hati ditawarkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 266. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan berkat bagi kehidupan kami. Lebih khusus, sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sudah diberikan satu berkat rohani bagi kehidupan kami, dan memberikan penekanan kepada kami. Cara Tuhan menolong, mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan. Lebih daripada itu, dalam mereka mengambil setiap kebijakan dan keputusan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, hikmat pengetahuan sorga, terlebih dedikasi Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan akan lembaga Tuhan, pendidikan, guru-guru, dan juga siswa dan orang tua siswa. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar biarlah guru-guru dan para kepala sekolah mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas mereka. Yang berulang tahun saat ini, juga Tuhan memberkati, dan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.